Baik, izin apakah suara saya terdengar? Belum ada, Pak. Oh, ada. Izin apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Mas Akbar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Horul Anam selaku Kepala KPPN Marisa, yang kami hormati Bapak Ibu Kuasa Pengguna Anggaran KPPN Marisa, serta hadirin yang berbahagia. Selamat datang Bapak Ibu dalam acara press release kinerja APBN Marisa sampai dengan Februari 2025 dan sosialisasi tugas bidang penguatan pengawasan tim kerja ZIBBBM KPPN Marisa. Saya Akbar Arisma Haryadi akan memandu jalannya acara hingga selesai. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita mulai acara pertama kita, yaitu press release kinerja APBN sampai dengan Februari 2025 dengan narasumber kita, Bapak Horul Anam selaku Kepala KPPN Marisa. Kepada Bapak Horul Anam, waktu dan tempat kami persilahkan. Langsung Bapak sebelum merampok lihat. Baik. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Marisa, KPPN Marisa, serta seluruh peserta kegiatan press conference kinerja APBN Marisa periode Februari 2025. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan siang hari ini. Bagi yang berpuasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita senantiasa halal. Sebelumnya izin share screen. Izin, apakah sudah terlihat? Atau ini sih, rename dulu, nulis nama dulu lah. Baik. Izin, apakah sudah tertayang? Siap, Bapak Ibu sudah, Pak. sekalian, pada kesempatan kali ini ada 3 poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan akun APBN, kemudian kinerja belanja pemerintah pusat, dan yang ketiga adalah kinerja transfer ke daerah. Untuk
Akun APBN KPPN Marisa per Februari 2025 sebagaimana di dalam slide ini dapat kami sampaikan bahwa untuk pendapatan yaitu adalah penerimaan negara bukan pajak secara year on year pada periode Februari 2025 ini terjadi kenaikan sebesar 23,65%. Dan ini merupakan satu kinerja yang luar biasa di mana setiap bulan mengalami satu peningkatan. Adapun untuk belanja negara, kita bisa melihat bahwasanya untuk nilai realisasi belanja pemerintah pusat sampai dengan Februari tahun 2025 mengalami satu penurunan ya jika dibandingkan dengan Februari di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 45,30%. Nah, penurunan ini terutama terjadi pada belanja barang. Ya. Nah, adapun untuk transfer ke daerah atau penyaluran TKD pada periode Februari 2025 ini terjadi satu peningkatan sebesar 17,95% jika dibandingkan pada periode yang sama di tahun 2024. Secara rinci akan dapat kami sampaikan sebagai berikut. Nah, yang pertama ini terkait dengan realisasi belanja pemerintah pusat. Bapak Ibu sekalian, jika kita lihat khususnya di belanja pegawai, nilai deviasi untuk belanja pegawai di bulan Februari yaitu sebesar 3,82% dari RPD. Artinya ini masih dalam kondisi aman karena maksimal adalah 5%. Di mana itu merupakan satu batas tertinggi, ya, minus 5% atau lebih 5%. Nah, sementara untuk persentase realisasi belanja 51 ya sampai dengan bulan Februari 2025 ini lebih kecil sebesar 0,06% jika dibandingkan secara year on year pada tahun 2024. Adapun untuk belanja barang Bapak Ibu semuanya nilai deviasi ini cukup tinggi ya sebesar 16,45%. Ya, persentase realisasi belanja sampai dengan Februari adalah sebesar 17,30% jika dibandingkan secara year on year. Yang menjadi perhatian juga yaitu adalah belanja modal. Bapak Ibu sekalian, deviasi belanja modal rupanya ini kelihatannya lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 54,34% dari RPD. Kami berharap temuannya khususnya untuk belanja modal. Bahkan tadi belanja barang juga di atas 5%. Ya. Sehingga dengan demikian untuk Bapak Ibu ya kuasa pengguna anggaran yang memperhatiannya, saya tetap mempertahankan ya seperti 3 DIPA-nya, di IKPA-nya nanti bisa optimal sehingga perlu dilakukan satu monitoring dan evaluasi secara periodik oleh masing-masing pengelola anggaran di Satker Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk persentase realisasinya ya kalau kita lihat di belanja modal ini sampai dengan Februari 2025 ini lebih besar tahun 2024. Bapak Ibu semua, kalau kita lihat ya persentase realisasi tertinggi dapat kami sampaikan ada beberapa satuan kerja ya yang luar biasa saya mengapresiasi pada satuan kerja yang belanja pegawai tertingginya cukup besar ya. Artinya ini merupakan sudah memenuhi target ya. Di mana untuk Pengadilan Negeri Tilamuta ya 18,65%, diikuti Polres Bualemo 17,61%, kemudian Pengadilan Negeri Marisa, UPP Tilamuta dan Kantor Pertanian Kabupaten Bualemo
Sementara untuk belanja barang tertinggi, yang pertama tetap ya Pengadilan Agama Tilamuta, maksud saya Pengadilan Agama Tilamuta, kemudian UPP Tilamuta, Pengadilan Negeri Marisa, Sekretariat Bawaslu Bualemo, dan Pengadilan Agama Tilamuta. Sedangkan untuk belanja modal yang sudah 100% ini ditempati oleh PNN Bualemo, diikuti Pengadilan Agama Marisa, ya Pengadilan Negeri Marisa, Pengadilan Agama Tilamuta, dan Kemenang Pohuwato. Sekali lagi kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada satuan kerja yang telah melakukan penyerapan realisasi tertinggi sampai dengan Februari 2025 ini. Nah, kalau kita lihat nilai IKPA dari 2025 dapat kami sampaikan sesuai dengan surat direkturan anggaran, ya, di mana di surat tersebut ada satu penyesuaian terkait dengan data perhitungan indikator IKPA, khususnya periode triwulan 1 tahun 2025. Dan perlu saya sampaikan, di situ disampaikan bahwasanya seluruh nilai IKPA, ya sekali lagi, seluruh nilai IKPA di periode Februari disebutkan rezeki yang nomplok, ya. Ini akibat ya mungkin ya salah satunya adalah adanya proses pengembangan aplikasi Sakti, yang kemarin ada pengembangan aplikasi Sakti, kemudian juga adanya efisiensi Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, sehingga berdampak pada perhitungan IKPA untuk periode triwulan 1 itu semua satuan kerja diberi nilai IKPA 100, ya. Namun demikian Bapak Ibu, untuk mengoptimalkan nilai IKPA pada periode berikutnya, saya berharap agar masing-masing satuan kerja itu tetap melakukan monitoring dan evaluasi secara intens ya atas pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Tetap dilakukan sehingga dengan demikian nanti pada periode berikutnya yang sudah tidak ada lagi pemberian nilai 100 ya, tidak ada lagi. Maka kami berharap untuk periode triwulan 2, 3, 4 itu bisa menjadikan nilai Bapak Ibu optimal. Sekali lagi mohon kiranya melakukan koordinasi dengan KPPN Marisa dan selalu untuk berkoordinasi secara internal pengelola anggaran di masing-masing satker, dipantau terus untuk masing-masing nilai indikator daripada kinerja pelaksanaan anggarannya. Namun demikian Bapak Ibu, kalau kita lihat secara detail, jadi kita punya data tersendiri, apresiasi kinerja Satker, ya. Yang pertama, Lapas Kelas 2B Bualemo, ya. Kemudian Polres Bualemo dan Kejaksaan Negeri Pohuwato. Ini yang kami menyediakan atau menyiapkan data secara internal kami dan mendapatkan 3 satuan kerja yang boleh saya katakan mendapatkan apresiasi kinerja Satker yang 3 peringkat utama, 1, 2, 3. Ya. Nah, kemudian saya sampaikan dalam kesempatan kali ini terkait dengan info perkembangan THR. Data per 20 Maret 2025 pukul 15 kemarin, ya, saya sampaikan untuk pembayaran THR di tahun 2025 Satker Lingkup KPPN Marisa itu telah selesai 100% untuk THR gaji PNS, THR Polri, THR PPNPN, THR PPPK, dan THR tunjangan kinerja. Nah, adapun untuk tunjangan profesi guru, ya, Kemenak itu masih dalam proses dan saya pantau tadi sudah ada beberapa SPN yang sudah masuk, ya. Nah, adapun untuk pembayaran THR Pemda, Bapak Ibu semuanya, yaitu adalah Pemda Bualemo dan Pemda Pohuwato,
sampai saat ini belum ada satu pencairan. Ya, kami berharap ke depan atau minggu depan ini itu segera cair THR-nya, karena demikian ya, karena ini merupakan salah satu reward ya kepada seluruh ASN maupun BPNPN sebagai bentuk reward mereka dan dalam rangka untuk bagaimana di dalam menyambut hari raya ini mereka bisa bergembira. Dan sekaligus ini nanti akan membantu pertumbuhan ekonomi regional. Jadi mohon Bapak Ibu yang sudah mendapatkan THR kiranya dapat berbagi, kiranya dapat menggunakan dana tersebut untuk membantu ya pertumbuhan ekonomi regional kita. Paling tidak itu dibelanjakan ya. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, berikutnya saya sampaikan kinerja transfer ke daerah dan ini merupakan data sampai dengan 28 Februari 2025. Perlu saya sampaikan bahwasannya untuk penyerapan dana TKD per 28 Februari 2025 itu mencapai 17,16%. Dan capaian ini lebih tinggi 1,71% bila dibandingkan dengan penyerapan dana TKD di bulan Februari yang sebesar 15,45%. Ya. Kemudian kalau kita lihat realisasi TKD di Kabupaten Bualemo itu sebesar 142,64 miliar atau 18,69%. Sementara di Kabupaten Pohuwato sebesar 137,44 miliar atau 15,82% dari masing-masing pagu TKD-nya. Nah, untuk kedua kabupaten lingkup KPPN Marisa yaitu Pohuwato dan Bualemo di tahun 2025 ini mendapatkan dana insentif daerah ya. Ini merupakan hasil atau reward atas kinerja keuangan Pemda di tahun lalu. Nilainya adalah 16,68 miliar. Namun demikian saya sampaikan bahwasanya sampai dengan Februari 2025 ini belum ada penyaluran untuk insentif fiskal ini. Bapak Ibu semua, kalau kita lihat secara detail dari TKD, bahwasanya ada unsur yaitu adalah dana alokasi umum. Perlu saya sampaikan untuk penyaluran DAU, ya, di mana kita tahu DAU ini ada yang sifatnya adalah block grant, ya, yang tidak diperuntukkan, juga specific grant, ini yang diperuntukkan, di mana kita lihat untuk masing-masing yang block grant, masing-masing Kabupaten Bualemo dan Kabupaten Pohuwato ini tersalur per Februari 2025 yaitu sebesar 25%. Ya, jadi sama ya. Dan nilai tersebut itu telah termasuk penyaluran DAU Blok Grant bulan Maret 2025. Nah, untuk penyaluran DAU secara keseluruhan ya per bulan Februari 2025 ini sebesar 19,31%. Ya, ini lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran DAU periode yang sama di bulan Februari 2024, yaitu yang hanya sebesar 19,03%. Ini DAU-nya. Nah, sementara untuk DAK fisik, Bapak Ibu semuanya, ya, per 28 Februari 2025 ini rencana kegiatan DAK fisik tahun 2025 yang telah didaftarkan itu sebesar 52,82%, namun ya belum terdapat kontrak yang ditetapkan atau didaftarkan oleh Pemda. Ya. Nah, kalau kita merujuk KMK nomor 29 tahun 2025 ini merupakan efisiensi ya untuk DAK fisik di tahun 2025 ini seluruh bidang ya selain pendidikan dan bidang kesehatan itu diberlakukan pencadangan dana dan tidak dilaksanakan kegiatannya pada tahun 2025.
total pencadangan DAK fisik tahun 2025 ini sebesar 81,8 miliar atau 42,87%. Ya. Nah, adapun untuk penyaluran DAK fisiknya sampai Februari ini sebesar 0%, ya. Itu sama dengan penyaluran bulan Februari di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0%. Kami berharap agar kiranya untuk syarat penyaluran akan nanti bisa disiapkan, sehingga penyaluran DAK fisik nanti akan bisa berjalan, sehingga pertumbuhan pembangunan di wilayah Pohuwato maupun Bualemo dapat ditingkatkan kembali. Nah, dengan diberlakukannya pencadangan ini, ya, DAK fisik di tahun 2025 ini, maka bila dibandingkan dengan tahun 2024 itu terjadi satu penurunan pagu DAK fisik sebesar 57,9 miliar, ya, atau turun 34,71%. Semoga ini tidak akan berdampak yang signifikan, ya. Mudah-mudahan kalau ada dampak mungkin tidak signifikan, ya, dengan adanya efisiensi ini. Bapak Ibu semua, bagaimana dengan perkembangan penyaluran dana desa? Kita bisa melihat untuk progres penyaluran dana desa per Februari 2025 ini adalah sebesar 34,73%, itu meningkat bila dibandingkan dengan di tahun sebelumnya sebesar 13,95%. Nah, per Februari 2025 ini penyaluran dana desa tahap 1 telah berhasil disalurkan kepada 76 desa di Kabupaten Bualemo. Namun dapat saya sampaikan per Maret kemarin, ya, itu sudah 100% di tahap 1 untuk Kabupaten Bualemo. Adapun untuk dana desa pada Kabupaten Pohuwato per Februari itu 44 desa atau 43,56%. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan juga di pagu dana desa di tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar 816 juta, ya, 0,52 dibandingkan dengan di tahun 2024. Nah, sementara untuk penyaluran TKD lainnya secara keseluruhan per Februari 2025 ini penyaluran DBH untuk SDA sebesar 10,21% dan DBH pajak sebesar 7,51% dengan total penyaluran DBH itu sebesar 8,11%. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk realisasi DBH Bualemo, ya, ini kalau kita lihat lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Pohuwato. Nah, sementara untuk realisasi DBH Pemda Lingkup KPPN Marisa itu semuanya adalah sebesar 8,1911% dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi DBH per Februari 2024 yang mencapai 3,13%. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat dan tentunya kita berharap seluruh kegiatan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dengan adanya efisiensi ini juga semoga kita semua bisa memahami semua dan bisa mengatur kegiatan kita, ya, semoga capaian outputnya juga sesuai dengan yang telah ditargetkan. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hairul Anam atas pemaparan yang telah disampaikan. Kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan materi sosialisasi tugas bidang penguatan tim kerja ZI BPBN KPPN Marisa yang akan disampaikan oleh Bapak Sardi selaku Kepala Seksi Feraki KPPN Marisa. Kepada Bapak Sardi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Akbari atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hairul Anam selaku Kepala KPPN Marisa,
Yang kami hormati Bapak-Bapak atau Ibu para kuasa pengguna anggaran Satker Mitra Kerja KPPN atau yang mewakili, serta para Bapak Ibu para peserta kegiatan sosialisasi kita atau press conference kita pada kesempatan sore hari ini. Pada materi yang kedua ini kita akan membawakan terkait dengan sosialisasi tugas bidang penguatan pengawasan tim kerja ZIWBBN KPPN Marisa. Sebagaimana kita ketahui bahwa KPPN Marisa tahun 2021 telah mendapatkan WBBM, maka tentunya pada tahun 2023 yang lalu dan tahun 2025 ini akan diadakan monitoring dan evaluasi kembali dalam rangka keberlanjutan ZIWBBN pada KPPN Marisa. Nah, salah satu tugas utama kami yakni melakukan eksternalisasi atau sosialisasi terkait dengan tugas bidang penguatan pengawasan. Ya, di antara materi yang akan kita bawakan mungkin nanti secara singkat ya terkait dengan pengendalian gratifikasi, kemudian pengaduan masyarakat, kemudian whistleblowing system. Kemudian selanjutnya terkait dengan sosialisasi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, dan nanti yang terakhir terkait dengan pengendalian penanganan benturan kepentingan. Ini nanti secara berkala akan kami sampaikan, ikutkan di setiap press conference, tapi materinya nanti mungkin tidak Spartan kayak sekarang, yang mungkin nanti kita akan pilih satu mungkin terkait dengan pengendalian gratifikasi, kemudian nanti mungkin berikutnya kita materi yang lainnya gitu. Baik, izin saya share screen. Ini. Baik, pada kesempatan ini yang pertama kita ini terkait dengan peran masyarakat dalam peningkatan budaya integritas di lingkungan Kemenkyu. Nah, ada dua outline di sini, yakni program pengendalian gratifikasi, kemudian penanganan pengaduan dan perlindungan pelapor. Untuk yang pertama ini terkait dengan program pengendalian gratifikasi. Nah, di sini pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang pertama, ini kita tampilkan terkait dengan larangan pemberian gratifikasi. Di sini ada PP 94 tahun 2021 terkait dengan pasal 4 dan pasal 5, di mana PNS wajib menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan. Kemudian PNS dilarang untuk menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaan. Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 5 dan Pasal 12B, di mana setiap orang yang memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara adalah diancam pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 250 juta. Jadi di PMK nomor 227 PMK 9 2021 juga dijelaskan bahwa pegawai atau penyelenggara negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan atau penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas segala bentuk pemberian yang berhubungan dengan jabatan, berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, bertentangan dengan peraturan yang berlaku, kode etik, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut dan tidak wajar. Pemberian gratifikasi ini baik dalam kondisi penerima gratifikasi melaporkan maupun tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dapat diancam pidana sebagaimana
yang kita sampaikan tadi dapat diancam pidana sebagai pemberi suap sepanjang unsur-unsur pasal bagi pemberi suap terpenuhi. Kemudian selanjutnya di sini kami ada ininya bahwa kami sudah digaji, jadi tidak perlu lagi untuk diberi lagi dari pihak lain. Jadi Kementerian Keuangan itu memiliki komitmen yang tinggi dalam penguatan budaya integritas pegawai. Jadi kami mohon bantuannya untuk tidak melakukan pemberian apapun atas pelayanan yang kami berikan. Dan apabila kami masih ada pegawai kami yang menerima atau minta gratifikasi atau lainnya, dugaan pelanggaran lainnya, bisa dilaporkan melalui wiskemenku.go.id atau saluran yang lainnya. Nanti akan kita tampilkannya setelah ini ya. Kemudian penanganan pengaduan dan perlindungan bagi pelapor. Di sini penyampaian pelaporan pelanggaran. Ada 5W dan 1H. Apa indikasi pelanggaran yang diketahui, kemudian di mana pelanggaran tersebut dilakukan, kemudian W-nya, yakni kapan pelanggaran tersebut terjadi, kemudian H-nya, siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut, dan yang terakhir how, bagaimana perbuatan tersebut dilakukan. Jadi di sini disarankan bahwa identitas pelapor disarankan anonim, yang kemudian informasi aduannya disampaikan secara lengkap tadi, memenuhi prinsip paling tidak 4W+1H. Kemudian pelapor agar mencantumkan kontak email atau nomor yang dapat dihubungi. Kemudian menyimpan dan menjaga kerahasiaan username dan password akun WIS dengan baik. Disarankan dengan bukti pendukung, dokumen, foto, video, link, dan sebagainya. Kemudian penyampaian pelaporan pelanggaran. Nah, yang menjadi hak pelapor, pertama mendapatkan nomor register pengaduan. Kemudian memperoleh informasi terkait dengan tindak lanjut pelaporan, mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan. Tentunya ada pengecualian di sini, pelapor tidak menjalankan kewajiban terkait dengan kerahasiaan. Kemudian ada kewajiban pimpinan sesuai dengan PMK 205, PMK 9/2002, yakni diantaranya memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran dan tidak menerbitkan kebijakan kepegawaian atau kebijakan lainnya sebagai tindakan balasan atas pelapor. Sangat dilindungi ya para pelapor kalau misalkan pelapor melaporkan terkait dengan adanya pelanggaran. Kemudian memberikan pemahaman mengenai perlindungan pelapor pada seluruh pegawai. Menjamin pelaporan pelanggaran tidak mempengaruhi layanan yang diberikan kepada pelapor dari eksternal. Misalkan ada pelapornya dari Satker sebagai masyarakat atau stakeholder yang kami layani, itu tidak mempengaruhi layanan yang kami berikan ya. Jadi tidak, saya tidak mau melapor nanti saya tidak dilayani misalkan dari KPPN. Tidak, tetap kita akan layani. Kemudian di PMK 323/2021 dijelaskan bahwa melaporkan dan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan dalam hal terdapat pelanggaran integritas serta melindungi pelapor pelanggaran integritas. Di sini kita lihat bagaimana pengajuan perlindungan, ada retaliasi dan laporan ke Itjen misalkan, ada kronologinya bagaimana, bukti pendukungnya, kemudian usulan perlindungan, nanti ada bantuan aspek kepegawaian serta yang terakhir ada bantuan hukum. Nah, di sini berikutnya di slide berikutnya dijelaskan terkait substansi pelaporan dan media sosial. Pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, yakni larangan dan kewajiban ASN sesuai dengan PP 94 tahun 2021 dan masih menjadi kewenangan Kemenkyu. Kalau yang Kemenkyu ya ada PRAU, misalkan dugaan penyalahgunaan wewenang, dugaan penerimaan uang, dugaan pemerasan dan hingga dugaan penyimpanan dalam perjadin, ada penyimpangan dalam perjadin. Kemudian yang non fraudnya, misalkan ada dugaan tindakan sewenang-wenang dari pimpinan, misalkan kemudian perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan merusak citra instansi, pelanggaran keadilan bekerja hingga dengan
KDRT pun termasuk, serta dugaan PNS terlibat dalam kegiatan politik. Sebagai peringatan, pengaduan diharapkan tidak disampaikan melalui medsos. Jadi biasa orang kalau misalkan kecewa terhadap instansi misalkan seperti KPPN, bukan melakukan pelaporan pelanggaran melalui saluran yang betul, tapi keluar-keluar melalui media sosial. Ini tidak diinikan ya, tidak diharapkan seperti itu. Yakni karena kenapa? Telah tersedia saluran resmi pengaduan Kemenkyu dan sistem pengendalian 3 lini. Kemudian kalau di medsos itu kerahasiaan tidak terjamin. Kemudian tidak tersedia mekanisme perlindungan pelapor, dan selanjutnya isunya tidak terfokus pada substansi pengaduan dan dapat disalahgunakan oleh oknum atau orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kita bisa lihat di sini ada sarana untuk pengaduan yang resmi dari Kemenkyu, ada Sipandu, ada WIS Kemenkyu, yakni Sipandu ini sistem informasi pengelolaan pengaduan yang merupakan sarana whistleblowing system yang dapat dimanfaatkan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran atas kode etik dan disiplin pegawai. Kemudian ada WIS Kemenkyu sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, whistleblowing system, yang maksudnya adalah aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian ada lapor, layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Kemudian yang terakhir, Gold KPK, layanan pelaporan gratifikasi online yang dioperasikan oleh KPK. Jadi ini semua yang ada saluran pengaduan resmi yang dipakai di Kementerian Keuangan. Kemudian untuk secara mendalam terkait nanti sosialisasi terkait dengan program pengendalian gratifikasi, untuk di pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalam ya, karena mengingat waktu, jadi sementara kita masih ada materi lain. Demikian juga terkait dengan WIS, Kemenkyu Whistleblowing System yang di Kementerian Keuangan. Nah, untuk selanjutnya ke slide berikutnya terkait dengan sosialisasi sistem pengendalian intern yang terintegrasi atau SPIT. Ya. Sedikit Pak. Singkat. Nah, kebetulan ini adalah yang terbaru. Ada banyak outline ini terkait dengan konsep dan pedoman umum, kemudian pengawasan melekat, kemudian penerapan SPI. Ini ada beberapa. Nanti kita akan sampaikan secara berkala, secara berlanjut ini semua. Nanti karena ini pembukaan, mungkin kita sampaikan aja yang terkait SPI ini terkait dengan konsep dan pedoman umum saja. Nah, ini kita bisa lihat dasar hukumnya, ada Undang-Undang 1 2024, yakni terkait dengan perbendaharaan negara, kemudian PMK 83 terkait sistem pengendalian intern terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, yang sudah diperbaharui dengan KMK 1 tahun 2025, yakni petunjuk pelaksanaan sistem pengendalian intern terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Ini bisa menjadi benchmark ya bagi Bapak sekalian yang atau paling tidak menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa dan bisa dicontoh di instansi Bapak Ibu sekalian terkait dengan sistem pengendalian intern ini. Ini kita lihat ada maksud dan tujuannya. Maksud SPI yakni kolaborasi 3 lini, kemudian lingkungan pengendalian yang kuat, kemudian budaya sadar resiko. Kemudian tujuan SPI terintegrasi ini adalah pencapaian kinerja Kemenkyu yang optimal dalam hal pelayanan publik yang efektif, kemudian penggunaan sumber daya yang efisien, dan pelaksanaan tugas fungsi yang patuh pada ketentuan. Itu semua menjadi early warning system yang efektif ya. Jadi SPT ini merupakan early warning, peringatan dini yang efektif.
Kemudian di sini kita lihat bagaimana esensi SPIT itu dimulai dari pemahaman atas sasaran strategis, kemudian risiko dan pengendalian unit masing-masing, serta keterkaitan dengan sasaran strategis Kemenkyu. Yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman atas risiko TUSI dan keterkaitan dengan risiko Kemenkyu, serta peran kepemimpinan, serta pemberdayaan lini kedua dalam asistensi dan pemantauan operasional sehari-hari. Nanti itu akan diteruskan menjadi transformasi SPI dalam rangka pencapaian tujuan di Kemenkyu. Nah, dapat kita lihat di sini bagaimana kerangka kerja dan struktur model 3 lini. Di model 3 lini ini ada first line, lini pertama, kemudian second line, dan third line atau lini ketiga. Kita bisa lihat di sini bagaimana penguatan peran untuk lini pertama untuk penguatan penerapan SPI, kemudian pemahaman pegawai mengenai risiko tupoksi, TUSI, dan pengendaliannya, kemudian kualitas kualitas manajemen risiko dan mengoptimalkan peran lini 2. Kemudian untuk lini kedua, pembinaan yang objektif dan operasional sehari-hari manajemen. Kemudian pemantauan yang substantif melalui pengujian keterjadian risiko. Sementara untuk lini ketiga adalah pembinaan dan penjaminan kualitas pelaksanaan peran lini kedua. Selanjutnya sistem informasi kolaboratif yang dimanfaatkan oleh semua lini. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya pengawasan melekat oleh lini 1, kita akan mungkin jelaskan karena mengingat waktu pada pertemuan berikutnya, karena ini berlanjut terus, nanti kita usahakan setiap bulan ada materi-materi ini. Nah, untuk materi yang terakhir terkait dengan benturan kepentingan. Kenapa benturan kepentingan ini penting? Karena ini juga merupakan salah satu penilaian di nanti dalam rangka WBBN. Nah, dia yang menjadi dasar di sini yakni KMK nomor 475 tahun 2003 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, latar belakangnya bisa kita lihat adanya PMK 118 tahun 2021 tentang Organta Kemenkyu. Ini menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Keuangan. Kemudian ada KMK 323 2001 tentang kerangka integritas. Selanjutnya ada keputusan Irjen nomor 92 2020 dan terakhir surat KPK dan kasus gitu. Jadi ada di sini. Itu sebagai latar belakang, nanti bisa untuk materinya nanti bisa diakses di ini. Dan kita akan sampaikan secara mendetail di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena nanti kita akan lebih mengkhususkan dalam setiap pertemuan satu materi atau paling banyak 2 materi. Biar lebih ini. Di sini kita lihat bagaimana terkait dengan referensi ketentuan. Ada Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Kemudian terkait dengan benturan kepentingan ini secara khusus ada beberapa ini pasal 23 PMK 213 2020, kemudian macam-macam sampai dengan keputusan Inspektorat Jenderal ke 34. Intinya di Kementerian Keuangan ini sangat-sangat terkait dengan benturan kepentingan. Bahkan nanti untuk di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana deklarasi untuk data kepegawaian, semua data-data keluarga yang terkait langsung secara kita, orang tua, saudara kandung, mertua, anak harus dimasukkan karena dalam rangka menghindari terkait dengan benturan kepentingan. Demikian juga usaha-usaha yang dijalankan oleh orang-orang yang terkait langsung dengan kita, termasuk dengan saham yang dimilikinya. Itu akan kita bahas lebih lengkap nanti ketika di pertemuan berikutnya, karena mengingat waktu yang sangat sangat sempit ini. Kemudian terakhir terkait dengan kita akan sampaikan terkait imbauan
Ini sudah kita sampaikan di grup ya, tapi kita ingatkan lagi bahwa karena ini terkait dengan gratifikasi, bahwa kami menghimbau dalam rangka Hari Raya Idul Fitri ini tidak Bapak Ibu mitra kerja KPP Marisa untuk tidak memberikan gratifikasi baik berupa uang atau apapun jenisnya, bingkisan parsa atau apapun dalam bentuk ini kepada pegawai atau pejabat KPPN Marisa yang berhubungan dengan jabatan, kewajiban serta tugasnya. Nah, apabila mengetahui adanya pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut, dimohon untuk melaporkan ke saluran yang sebagaimana kita jelaskan tadi. Ada yang goal verifikasi online KPK, kemudian whistleblowing system Kemenku, kemudian Sipando, atau melalui email pengaduan. Mungkin saya cukupkan dalam pertemuan singkat kita. Saya kembalikan ke MC ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Nah, baik Bapak Ibu, telah kita simak bersama rangkaian acara press conference kinerja APBN sampai dengan Februari 2025 dan sosialisasi tim kerja ZI WBBN KPPN Marisa pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Khairul Anam dan Bapak Sardi atas waktu dan penjelasannya. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu Satuan Kerja lingkup KPPN Marisa yang telah hadir dan berpartisipasi. Semoga informasi yang diberikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat salah kata dan kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Izin lift ya.